Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Nurhamidah, absen 38 dengan NIM 12201193268. Pada video penjelasan kali ini saya akan membahas uji T dalam penelitian dengan judul analisis regresi yang disusun oleh saudara Muhammad Arifin Saputra dari kampus Universitas Negeri Malang, program Pascasarjana, program studi pendidikan keguruan pada September 2014. Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linier sederhana dengan didahului uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas data. Adapun data dan pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Dari sini data yang saya peroleh sudah saya input di Excel. Datanya demikian, ada responden 1-15, kemudian ada nilai X, kemudian juga ada nilai Y. Dalam pengujian regresi linier sederhana, kita harus menguji dulu uji normalitas. Dalam uji normalitas, kita harus menambahkan 2 kolom lagi. Kolom yang pertama responden, kolom yang kedua X, yang ketiga Y, yang keempat yaitu D, yaitu hasil dari selisih X dan Y. Caranya yaitu X dikurangi Y, maka hasilnya demikian. Kemudian data selanjutnya yaitu D pangkat 2. D pangkat 2 dihasilkan dari nilai D berikut dipangkatkan 2 menjadi 25 contohnya. Kemudian D dan D kuadrat dijumlah, ini bawah jumlah, hasilnya ini 15, ini 291. Kemudian di sini dapat diketahui bahwa N-1, N adalah jumlah data yaitu 15. 15 dikurangi 1 hasilnya menjadi 14. Selanjutnya yaitu jumlah D pangkat 2. D pangkat 2 dapat diketahui bahwa hasilnya 291. Jadi ini juga 291. Kemudian ada jumlah D dipangkatkan 2. Jumlah D dipangkatkan 2 yaitu jumlah ini dipangkatkan 2 menjadi 225. Kemudian caranya kita mencari S. Mencari S rumusnya yaitu dengan akar dari 1 per N-1 di D pangkat 2, jumlah D pangkat 2 dikurangi sigma D kuadrat min N. Hasilnya didapatkan ini 4,440. Kemudian dicari T-nya. T-nya dihasilkan dari rumus sigma D per N per S per akar N. Kemudian dihasilkan berikut ini. Selanjutnya yaitu menentukan nilai aturan penolakan H0. H0 ditolak jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau P value lebih kecil dari alfa. Kemudian menentukan keputusan T hitung mutlak sama dengan 0,058152, dimutlakan tetap hasilnya. Kemudian T tabelnya didapatkan dari 2,131. Jadi T hitung mutlak kurang dari T tabel, maka menerima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena H0 diterima, maka H1 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan logika siswa dan hasil belajar pemrograman. Selanjutnya pencarian uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Datanya tadi kita salin di Excel.
Kemudian dalam langkah pengujian uji homogenitas ada dua cara. Yang ini menggunakan cara manual, sedangkan di sebelah sini menggunakan cara dari Excel. Sebenarnya hasil akhirnya sama. Yang pertama, ketika menggunakan cara manual yaitu menyusun pasangan hipotesis uji. H0 yaitu varian 1 sama dengan varian 2 atau X sama dengan Y. Kemudian H1 yaitu varian 1 tidak sama dengan varian 2. Yang kedua yaitu menetapkan taraf nyata atau signifikan yaitu dengan alfa 0,05. Yang ketiga menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau F hitung lebih besar min F tabel. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu mencari nilai F hitung dan F tabel kemudian bandingkan. F hitungnya diketahui 0,4372 sekian, kemudian F tabelnya diketahui 0,402620 sekian. Ini kita cari varian satunya terdapat nilai 43,95, varian 2 nya terdapat nilai 100,5238. Selanjutnya kita buat tabel distribusi F. Varian 1 ini dijadikan pembilang, sedangkan varian 2 dijadikan penyebut. Di sini bahwa mencari varian satunya N datanya dikurangi 1 jadi 14. Di sini kita tarik ke angka 14 di penyebutnya maupun di pembilangnya. Jadi diperoleh data 0,402. Sedangkan ini menggunakan rumus di Excel, hasilnya sama. Ini nilai F-nya 0,43 sama dengan F tabelnya juga sama 0,42. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi kedua varian sampel ini tidak homogen. Selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu uji regresi linier sederhana. Di sini kita masukkan datanya, kita input di Excel, kemudian kita masukkan ke analisis data. Maka akan diperoleh summary output seperti di sini. Dapat dilihat bahwa X yaitu kemampuan logika siswa, sedangkan Y hasil belajar pemrograman. Dapat dilihat di multiple R yaitu 0,035 sekian. Nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,035 termasuk dalam kategori rendah. Kenapa bisa dikatakan dalam kategori rendah? Di sini terdapat data kategori korelasi dan 0,035 di sini termasuk di sini, jadi dalam kategori korelasi rendah. Kemudian dari data diketahui adjusted R-square yaitu nilainya min 0,075 sekian. Dari nilai tersebut nilai koefisien determinasi min 0,075 atau min 7,5%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar min 7,5%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian dapat dilihat di ANOVA-nya bahwa signifikansi F-nya 0,89. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa nilai signifikansi alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan logika yakni X terhadap hasil belajar pemrograman yakni Y. Selanjutnya dapat dibandingkan dari interpret dan Y. Dari kedua data tersebut
dapat ditarik kesimpulan atau persamaannya Y sama dengan ini 69,62 plus 0,054X. Jadi hasil persamaannya demikian. Sekian pemaparan video uji regresi linear sederhana dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.